Shalom, saudara-saudari permisa Batam TV yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Kasih dan Iman bersama saya, Pendeta Eko Arya, dengan tema mengecap kebaikan Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa dulu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengaruniakan keberadaan, memeliharakan kehidupan, memberikan keteraturan melalui firman Tuhan. Karena itu saat ini kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, di dalam acara yang sederhana ini, Engkau karuniakan kepada kami tidak kurang dari pemberitaan firman Tuhan saja. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah ceramah atau khotbah, entah bagus atau jelek, tetapi berikanlah kepada kami firman-Mu yang telah terbukti nyata, memberikan kehidupan dan memberikan keteraturan dan kebaikan bagi segenap ciptaan. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan syukur dan doa kami. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk melihat satu buah bagian di dalam kitab suci kita. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam bahasa Indonesia versi LAI TB, saudara, bukan TB2 ya. Dari Mazmur pasal 34. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Rekan-rekan sekalian, kitab suci kita itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam kitab suci kita itu hadir di dalam bentuk sastra yang sangat beragam. Kita mengenal misalkan Roma, Korintus, Galatia, Efesus itu adalah surat. Apakah itu firman Tuhan? Ya, firman Tuhan yang hadir di dalam bentuk sastra surat. Kita punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil yang bentuk utamanya adalah narasi. Kita juga kenal kitab misalkan ya Kidung Agung yang banyak berisi syair, bijaksana, dan Mazmur yang baru saja kita baca ini adalah satu buah firman Tuhan yang hadir kepada kita terutama di dalam bentuk sastra, yaitu syair pujian atau syair dari lagu. Oleh karena itu, untuk kita mengerti dengan baik ya bagian-bagian kitab suci yang kita baca, ada baiknya untuk kita mengerti baik-baik bagaimana kita memperlakukan lagu atau syair. Saudara-saudara sekalian, lagu itu seringkali, tidak selalu ya, tetapi seringkali memiliki satu buah kaitan atau konektivitas dengan kejadian-kejadian tertentu di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu ya, tapi saya tebak ya, beberapa di antara kita kalau mendengarkan lagu-lagu tertentu, itu akan punya memori atau ingat-ingatan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Oleh karena itu tidak heran kalau Anda itu nonton film, salah satu hal yang sangat penting di dalam satu buah film itu bagus atau tidak bagus adalah music scoring-nya. Jadi perpadanan antara adegan-adegan dengan lagu di baliknya itu menjadi satu buah kunci dari satu buah film itu bagus atau tidak bagus. Saudara-saudara sekalian, tadinya saya kepingin untuk ajak kita untuk mendengarkan sedikit ya satu buah cuplikan lagu, lalu kita bayangkan satu buah adegan tertentu. Tetapi ini karena untuk kebutuhan televisi, kemungkinan kita tidak bisa lakukan, saudara. Saudara, coba Anda bayangkan ya, atau Anda cari ya, searching lah di dalam Spotify atau di YouTube lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion. Saudara, kira-kira kalau Anda mendengarkan referen atau pembukaan bahkan lagu itu, akan ada adegan tertentu yang muncul di dalam kepala Anda. Apa itu kira-kira? Saya tebak adegannya adalah adegan Titanic. Cocok itu saudara. Jadi adegan-adegan di dalam film Titanic dengan lagu My Heart Will Go On itu cocok. Kalau adegannya adalah film Incredible Hulk atau Avengers, ketika terjadi action yang dahsyat sekali, lalu Anda mendengarkan My Heart Will Go On, kurang cocok kelihatannya. Begitu saudara. Saudara, ketika Anda melihat dari Mazmur pasal 34 yang adalah syair dari lagu pujian yang isinya adalah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan ini adalah syair dari Daud, maka kita bisa membayang-bayangkan saudara, kira-kira kejadian-kejadian apa ya yang cocok untuk syair seperti itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu saudara. Kira-kira apa saudara? Kalau misalkan Anda membayangkan ya ketika Daud itu bergelut dengan beruang atau singa, mencabut janggutnya lalu memukuli singa itu atau mencolok matanya untuk merebut domba, cocok nggak dengan lagu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu? Saya kira agak kurang cocok saudara ya. Saya pikir Anda juga akan setuju, kelihatannya kurang cocok saudara. Mungkin lebih cocok kalau Daud itu sedang main musik, bersiul, atau main harpa sambil dia itu mengembalakan kambing dombanya. Mungkin cocok. Atau Daud ketika dia sudah menjadi raja, dia ada di dalam istana yang terbuat dari kayu aras, lalu dia sedang berjalan-jalan di sotoh rumahnya, lalu dia mulai memikirkan dan menyanyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kelihatannya cocok, saudara. Tetapi kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 34 ini, untungnya, saudara, kita mendapatkan konteks. Kita langsung dikasih tahu konteksnya sebetulnya apa itu. Kita mendapati syair ini, saudara. Coba kita lihat ya. Mazmur pasal 34 ayat pertama. Dari Daud,
pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi saudara, lirik lagu Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan itu hadir di dalam konteks ketika Daud itu sedang berpura-pura gila di hadapan Raja Abimelekh, Raja kota Gad itu saudara. Ketika dia itu tertangkap ya, sedang ada dalam kota itu saudara. Itu sebetulnya peristiwa apa sih saudara? Kita boleh lihat ya, sedikit ya gambaran yang ada di dalam kitab 1 Samuel. Saya coba ajak kita untuk bersama-sama lihat ya, 1 Samuel. Saya bacakan di dalam pasal yang ke-21 ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Peristiwa apa ini saudara? Saudara, ini adalah satu buah peristiwa yang diawali dengan 1 Samuel pasal yang ke-16, yaitu ketika Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi anak Isai, dalam hal ini Daud. Saya coba bacakan ya, pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi ayat 13, ayat 14 kita melihat ada kontras. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ayat 14, roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Jadi kita melihat ya, sebelum Daud ada di hadapan Akis atau Abimelekh, itu gelar ya saudara, orang yang sama saudara. Sebelum Daud ada di sana saudara, peristiwanya dipermulai dengan 1 Samuel pasal 16. Ketika Samuel diutus oleh Tuhan untuk pergi kepada Isai. Samuel bertanya kepada Isai, Isai, Tuhan utus saya untuk mengurapi anakmu. Maka Isai memanggil satu demi satu anaknya, sampai anaknya semuanya muncul. Dalam tanda kutip, semuanya muncul. Samuel melihat, tidak ada yang dipilih oleh Tuhan di antara semua anak ini. Ini saya datang ke sini itu salah GPS atau bagaimana ini? Lalu dia bertanya kepada Isai, apakah ini semua adalah anakmu? Lalu Isai menjawab, oh ternyata masih ada satu lagi yang sedang mengembalakan kambing domba. Maka Daud pun dipanggil, lalu Daud diurapi. Lalu ada catatan, roh Tuhan mulai hari itu berkuasa atas Daud. Dan roh Tuhan itu undur daripada Saul. Apa itu artinya? Roh Tuhan undur daripada Saul dan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Apa itu artinya? Saudara, kalau kita perhatikan ya, roh Tuhan undur dari Saul, itu ceritanya sangat kompleks. Saudara, siapa itu Saul? Saul adalah raja pertama Israel. Dan dia adalah raja pertama yang berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin adalah satu buah suku yang sangat kuat di dalam bertempur. Di dalam kitab Hakim-Hakim kita mendapati ya, Israel itu pernah terjadi perang saudara, yaitu seluruh suku bertempur berhadapan dengan satu suku saja, yaitu suku Benyamin. Dan suku Benyamin ini bisa prevail, saudara. Mereka itu memiliki pengumban kidal yang bisa mengumban dengan tidak meleset satu rambut pun. Dicatat seperti itu, saudara. Itu artinya mirip seperti sniper kalau zaman sekarang. Benyamin adalah satu buah bani yang sangat kuat. Dan Saul adalah raja pertama Israel yang berasal dari suku Benyamin. Dia sangat-sangat kuat, saudara. Saudara bisa membayangkan ya, di dalam catatan 1 Samuel, suatu kali Israel bertempur berhadapan dengan Filistin. Dan Israel tidak punya industri senjata. Industri metal dikuasai oleh Filistin dan Israel tidak punya industri senjata. Dicatat bahwa seluruh Israel yang punya pedang, tombak, atau lembing itu cuma Saul dan Yonatan, lainnya nggak punya. Dalam keadaan seperti ini, saudara, bagaimana bisa bertempur berhadapan dengan Filistin? Saudara, saudara bisa bayangkan, saudara, ketika ya Anda itu sedang berada di bawah pendudukan Filistin. Filistin pada waktu itu sedang sangat kuat, saudara. Kalau Anda itu mau mengajukan membuat satu buah pabrik atau industri, pasti dikontrol. Indonesia pernah berada dalam masa-masa diduduki oleh Belanda, saudara. Dalam masa-masa seperti itu, Indonesia tidak bisa sembarangan untuk membuka industri. Anda kalau misalkan mau meminta izin, saya mau minta izin usaha, mau mendirikan satu buah pabrik, pasti ditanya tuh, dirikan pabrik apa? Saya mau dirikan pabrik roti, misalkan. Oke, pabrik roti. Ya sudah, saya izinkan kamu bikin pabrik roti, nanti keuntungan 30% masuk kepada pemerintah Belanda. Mungkin seperti itu, saudara. Tetapi, bisakah Anda datang kepada
para pejabat lokal pada waktu itu mengatakan, Tuhan, saya mau buka pabrik. Pabrik apa? Pabrik senjata. Saya akan bikin tank, saya akan bikin meriam, saya akan bikin mesiu, saya akan bikin pistol. Untuk apa? Untuk berperang melawan kamu para penjajah. Tentu saja tidak bisa, saudara. Pada waktu itu Israel sedang tidak punya industri metal. Mereka harus membayar untuk mengasah mata bajak kepada orang Filistin. Tapi dalam keadaan seperti itu, Saul bisa bertempur dan menang, sudah berhadapan dengan Filistin. Nah, ini adalah satu buah keadaan yang menunjukkan betapa Saul adalah orang yang sangat hebat ketika disertai oleh Tuhan. Namun sudah, ketika roh Tuhan undur dari Saul, cara pikirnya dia menjadi banyak sekali yang ngaco, sudah. Dia menjadi gampang terganggu oleh hal-hal yang semestinya dia tidak perlu terganggu. Pada waktu itu terjadi satu buah lagu, sudah, lagu rakyat yang sangat-sangat sangat viral ya kalau pada zaman itu ya, dinyanyikan oleh perempuan-perempuan, sudah. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Daud membunuh lebih banyak. Sebetulnya lagu seperti ini ditanggapi dengan santai saja. Itu artinya Israel begitu kuat. Daud bisa mengalahkan begitu banyak musuh sebagai panglimanya Israel. Harusnya Saul makin bahagia tuh. Daud, saudara, kalau kita perhatikan ya, di dalam 2 Samuel pasal 23, punya pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa. Dan Daud tidak menjadi paranoid karena pahlawan-pahlawan luar biasa di bawahnya dia, saudara. Daud itu bukan kombatan yang paling hebat sepanjang masa. Enggak, saudara. Sebagai seorang raja dia bisa combat, bisa. Dia bisa bertempur, bisa. Tapi apakah dia senantiasa berada dalam peak performance lalu mengatasi semua panglima di bawahnya dia? Ya enggak, saudara. Sama Yoab kuat mana? Ya kuat Yoab. Di dalam 2 Samuel pasal 23, saudara, ada catatnya. Pahlawan-pahlawannya Daud itu ya. Yang pertama, ada orang yang namanya Ishibaal, orang Hakmoni. Di dalam pertempuran mengalahkan 800 orang. Lalu ada Eleazar anak Dodo. Wah, ini gila sekali, saudara. Eleazar anak Dodo, 2 Samuel pasal 23 itu dicatat, saudara, bahwa dia suatu kali berhadapan dengan pasukan Filistin. Lalu tentaranya dia itu sudah kabur ketika berhadapan dengan panglima Filistin, saudara. Pasukan Filistin kita tidak tahu ya, tapi kemungkinan dia punya formasi tempur yang sangat overwhelming, maka pasukannya dia sendiri takut, saudara, lalu kabur, saudara. Dalam keadaan seperti ini, Eleazar anak Dodo bukannya kabur, bukannya datang untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian, justru dia mengolok-olok tentara Filistin, saudara. Lalu dia bisa perang dan menang. Dia berperang sedemikian kuatnya sampai tangannya letih lesu. Dan ketika tangannya letih lesu, pedangnya tidak jatuh, tapi pedangnya lengket di tangan, saudara. Mungkin karena berlumuran darah yang sangat banyak, saudara. Nah, ini cerita sangat seru, saudara, nanti baca sendiri ya, 2 Samuel pasal 23. Jadi, kalau Anda seorang raja, Anda punya panglima yang hebat dan kuat, harusnya senang. Tapi Saul, sekali lagi, sudah menjadi paranoid ya. Ketika roh Tuhan undur daripada dia menjadi parno, saudara. Maka dia pikir, wah, kalau lagunya seperti ini, sebentar lagi saya akan jatuh. Orang-orang menyanyi, Daud membunuh berlaksa-laksa. Sementara kepada Saul cuma diperhitungkan beribu-ribu. Maka dia menjadi paranoid. Lalu tindakannya dia adalah dia memakai seluruh resource daripada kerajaan yang baru saja berdiri. Israel itu Saul raja pertama, saudara. Maka pada zamannya dia seluruh resource kerajaan dipakai untuk mengejar satu orang, yaitu Daud, yang tidak pernah kepingin untuk memberontak. Itu ciri-ciri orang yang roh Tuhan undur daripadanya. Sementara Daud, saudara, yang disertai oleh roh Tuhan, kita mendapati jalannya dipimpin oleh Tuhan, saudara. Daud itu memulai karirnya sebagai apa? Sebagai gembala. Dia mengembalakan kambing domba bapaknya 2-3 ekor itu. Domba bapaknya yang adalah 2-3 ekor itu, saudara. Satu buah pekerjaan yang sangat sederhana. Di dalam kekristenan, saudara, kita mendapatkan satu buah prinsip yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Siapa setia dalam perkara kecil, dia dipercayakan perkara yang lebih besar. Daud setia di dalam perkara kecil, mengembalakan kambing domba bapaknya. Dan setelah itu Tuhan percayakan perkara yang juga tetap kecil, perkara lain, tapi agak lebih besar sedikit, saudara. Yaitu suatu kali Isai berkata, Daud, kamu pergi ke medan pertempuran. Hari itu Israel sedang mengalami deadlock, stalemate, saudara, ketika bertempur berhadapan dengan Filistin. Orang-orang Filistin sudah masuk ke dalam daerah Soko namanya, itu wilayahnya orang Yehuda, saudara. Lalu mereka berkemah di lembah Terbantin. Ini pertempuran, saudara, di dalam lembah Terbantin, saudara. Maka Isai berkata, kamu pergi ke sana, coba tanyakan kabar kakakmu seperti apa. Lalu bawakan beberapa makanan ransum kepada panglima dan kepada kakakmu. Maka Daud pun pergi ke sana, saudara. Setiap perkara kecil dipercayakan perkara kecil. Setelah mengembalakan kambing domba, dia pun menjadi kurir makanan, menjadi tukang untuk report keadaan kakaknya itu seperti apa, saudara. Dan dalam keadaan itu Tuhan mulai percayakan perkara-perkara yang lain. Dia mendengarkan ada Goliat yang menghina tentara Tuhan, menghina Tuhan juga, maka dia pun melawan Goliat dan Tuhan sertai dia. Dan dia pada waktu itu Goliat mungkin juga tidak prepare, saudara, berhadapan dengan satu orang prajurit di dalam close combat pakai sling.
Daud kan memakai umban ya saudara. Ini satu senjata yang tidak biasa dipakai oleh prajurit ketika one on one combat saudara. Senjata dalam pertempuran itu tergantung saudara. Anda kalau pertempurannya jarak jauh, Anda pakai sniper saudara. Kalau jauh berkilo-kilometer Anda pakai sniper. Kalau jalannya agak lebih dekat Anda pakai rifle saudara. Gitu saudara. Kalau very close combat saudara, Anda tidak bisa pakai pistol. Kalau combat yang sangat dekat Anda pakainya pisau gitu ya. Lebih efektif saudara. Karena pistol itu hanya bisa mematikan kalau larasnya itu kena kepada Anda. Hanya disingkirin gini aja langsung nggak kena saudara. Jadi setiap combat itu ada senjatanya saudara. Nah pada waktu itu Goliat mungkin tidak berpikir saudara, ketika harus one on one combat berhadapan dengan Daud, Daud pakai tongkat dan pakai sling. Harusnya pakai pedang, harusnya pakai tombak, tapi dia pakai sling. Dan sling adalah senjata yang Daud sudah sangat terbiasa. Dia terbiasa mengembalikan kambing domba bapaknya sudah pakai sling ya, yang lemparkan batu itu sudah pakai sling. Seperti seringkali gambarannya kalau sekarang itu ketapel ya, tapi itu bukan ketapel sudah, umban. Nah maka Goliat pun mati saudara, dan Daud pun mulai karier politik dan militernya menanjak saudara. Dan setelah itu saudara, kita mendapati dia dikejar-kejar oleh Saul secara sangat gila-gilaan saudara. Sekarang sudah kita melihat ya, disertai oleh Roh Tuhan. Itu artinya apa? Wah, kelihatannya tadi nyaman sudah. Setiap perkara kecil dipercayakan perkara kecil yang lain. Lalu Tuhan percayakan perkara yang agak lebih besar. Kelihatannya karirnya menanjak terus. Tapi sudah setelah itu, tiba-tiba saja Daud menjadi buron. Menjadi orang yang menjadi target operasi militer seluruh kerajaan sudah. Tiba-tiba saja sudah. Sudah bisa membayangkan sudah, seorang bocah yang tadinya belum masuk ke dalam kamp militer, kemungkinan di bawah 20 tahun sudah. Tiba-tiba saja sekarang dia menjadi pesakitan. Dituduh menjadi pemberontak dan seluruh resource kerajaan dipakai untuk mengejar dia, saudara. Saudara bisa membayangkan ya, ini keadaan yang sangat sulit, saudara. Saudara, kalau di dalam kehidupan Anda, saudara, kita terus-menerus berdoa, Tuhan karuniakan kepada kami penyertaan-Mu. Saudara siap-siap, disertai oleh Tuhan tidak sama dengan honeymoon terus-menerus, enggak, saudara. Disertai oleh Tuhan kadang-kadang Anda harus memasuki lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, satu buah keadaan yang sangat sulit seperti yang dialami oleh Daud, saudara. Dia disertai oleh Tuhan, saudara. Dan ketika terus saudara dia dikejar-kejar, maka Daud pun pada waktu itu masih sangat muda, belum terlalu berpengalaman. Dia berpikir, waduh, saya kalau dikejar gini terus lama-lama akan kena juga. Seluruh militer negara kejar saya, maka saya lama-lama kena juga. Maka untuk menyelamatkan diri, saya lari saja ke dalam daerahnya orang Filistin. Maka dia pun kabur ke Gad. Ya, ini adalah satu buah kerajaan kota, saudara. Di mana dia nanti akan bertemu dengan anak buahnya Akis, saudara. Sampai di Gad, saudara. Dia pada waktu itu mungkin kurang perhitungan, saudara. Dia lupa, Goliat yang dipenggal kepalanya oleh dia itu orang Gad, saudara. Dan sekarang dia bersembunyi di Gad. Dia pikir aman. Selama ini yang mengejar-ngejar saya adalah Saul, dan sekarang saya ada di Gad. Kemungkinan saya akan aman ketika saya berada di Gad. Dan ternyata, saudara, sampai di Gad ada intel-intelnya orang Gad, saudara. Yang ketika lewat-lewat dia lihat, loh, ini kan Daud. Yang untuknya orang itu menyanyi berbalas-balasan. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Maka Daud langsung sadar, wah celaka, saya ketahuan. Sekarang saya kalau di Israel bisa dihabisi, tapi sekarang saya ada di kota Gad. Di kota Gad ini kemungkinan saya akan lebih lagi mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Dalam keadaan seperti itulah, saudara, Daud akhirnya memanfaatkan skillnya dia yang lain, saudara. Kita tahu ya, Daud itu adalah seorang prajurit yang handal. Dia juga adalah seorang anggota militer yang hebat. Dia juga adalah seorang seniman. Lagu-lagunya banyak, saudara. Dan sebagai seorang seniman, dia bisa berakting juga. Dan dia pun berpura-pura gila. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan break sejenak. Tetaplah bersama dengan kita di dalam Batam TV. Setelah ini kita akan melanjutkan. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Properti,
Program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan. Semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di dalam program Kasih dan Iman. Saudara-saudara sekalian, kita melihat ya sekali lagi ketika Daud dalam keadaan yang sangat terdesak, Tuhan memakai dia punya skill yang memang dikasih oleh Tuhan, saudara. Dia adalah seorang seniman dan dia pun berpura-pura gila. Ini adalah satu buah keadaan yang sangat tidak gampang dan sangat sulit ya, apalagi saudara bisa bayangkan ya, saat ini saya sedang rekaman di dalam studio TV, saudara. Pasti sangat akrab ya dengan yang namanya casting dan lain sebagainya. Saudara, kalau casting di hadapan seorang produser, Anda kalau ternyata aktingnya tidak baik, ya Anda tidak dipakai untuk satu buah program atau siaran TV. Anda kalau aktingnya bagus, ya Anda akan dipakai, saudara. Tetapi Daud hari itu, saudara, kalau dia aktingnya tidak baik, kepalanya dia copot, saudara. Dia akan ketahuan sebagai musuh yang sangat besar dan ketepatan ada di dalam kota Gad itu, saudara. Tapi Tuhan memakai dia, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, aktingnya dia berhasil. Dia pun menggores-gores pintu gerbang kota, lalu ludahnya itu dibiarkan meleleh-leleh, saudara. Akhirnya Raja Akis melihat, aduh, saya sudah bosan, terlalu banyak orang gila di dalam kota ini. Saudara, usir saja orang itu keluar. Maka Daud selamat, saudara. Dan saudara perhatikan ya, di dalam situasi seperti inilah, saudara. Dalam situasi seperti inilah, saudara, Daud itu punya syair, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, sekali lagi, coba pikirkan baik-baik. Apakah itu cocok ya? Kalau dalam keadaan yang kelihatannya baik-baik, lancar-lancar, cocok mungkin, saudara. Tapi dalam keadaan seperti ini, saudara, dia dalam keadaan sangat tertekan, hampir mati, saudara, masih bisa mengeluarkan syair, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, saudara. Saudara, saya percaya kehidupan saudara dan kehidupan saya sudah pasti, saudara, sama sekali tidak senantiasa akan mengalami honeymoon. Banyak di antara kita akan mengalami banyak kesulitan, banyak cobaan di dalam kehidupan kita, saudara. Apakah kita masih bisa menyanyikan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu? Apa rahasianya, saudara? Coba kita lihat sedikit ya. Di dalam ayat yang kedua, Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Aku memuji Tuhan dengan segala waktu. Saudara, saya teringat ya dengan satu buah lagu sekolah minggu sih, lagu anak-anak ya. Sangat populer, saya percaya Anda juga tahu lagu ini ya. Liriknya kurang lebih seperti ini. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teo tebung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Jadi saudara,
Di dalam lirik itu saya pikir ada satu hal yang baik ya. Kambing itu sesuai dengan naturnya dia akan mengembik. Kucing sesuai dengan naturnya dia akan mengeong. Dan anak Tuhan sesuai dengan naturnya dia akan memuji Tuhan senantiasa. Puji-pujian kepada Tuhan akan senantiasa ada dalam mulutku. Kenapa saudara? Alasannya karena memang aku itu anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Sehingga puji-pujian kepada Tuhan akan senantiasa ada dalam mulut kita. Saudara tanya kepada kucing. Kucing nggak bisa ditanya saudara. Saudara ketika ada kucing, Anda kasih dia ikan teri, dia akan bunyi ngeong. Kucing itu Anda kasih susu, dia ngeong juga. Pada waktu dia mencuri makanan, Anda tendang, dia bunyi ngeong juga, saudara. Dalam keadaan apapun, kucing akan ngeong, saudara. Kambing itu pada waktu dia happy, dia ngeong. Pada waktu mau disembelih, dia akan, maaf ya, kambing tidak mengeong. Kambing itu akan mengembik. Pada waktu dia dikasih makan, dia mengembik. Pada waktu dia itu mau kawin, dia akan mengembik. Pada waktu dia mau disembelih, dia pun juga akan mengembik, saudara. Sementara anak-anak Tuhan itu juga senantiasa akan memuji nama Tuhan. Jadi, saudara, kalau kita bertanya ya, kapan sih cocoknya kita katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu? Jawabannya adalah cocok all the time. Mengapa? Karena kita anak Tuhan. Anak Tuhan itu memang dalam naturnya dia akan senantiasa memuji-muji Tuhan, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Saya duga, saudara, Anda pernah mengatakan atau pernah mendengar, saudara, ucapan seperti ini. Saya mendengar seperti ini sering, saudara, karena saya adalah pendeta ya. Orang datang kepada saya kurang lebih mengatakan, apa? Kalau kehidupanmu kan enak ya, namanya juga pendeta ya, kelihatannya itu hidupnya lancar-lancar saja, baik-baik saja. Kalau hidupnya seperti kamu gini gampang memuji-muji Tuhan. Loh, saudara, memuji-muji Tuhan itu bukan urusan gampang atau mudah. Memuji-muji Tuhan itu adalah urusan naturnya kita, saudara. Seperti halnya kucing akan senantiasa mengeong, seperti halnya kambing akan senantiasa mengembik, anak Tuhan akan senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Daud, saudara. Saudara bilang sama Daud, Daud, enaklah kehidupanmu, lancar, baik-baik, makanya kamu bisa memuji Tuhan senantiasa. No, Daud sedang menghadapi satu buah keadaan yang sangat sulit. Dia hampir dimatikan di seluruh Israel, sampai ke kerajaan kota Gad, dia pun juga hampir dimatikan di sana, saudara. Tetapi, saudara, karena anak Tuhan akan senantiasa memuji Tuhan. Dan, saudara, untuk anak-anak Tuhan yang senantiasa memuji nama Tuhan, orang-orang seperti ini akan dipercayakan oleh Tuhan untuk memperoleh banyak orang-orang untuk mendengarkan ceritanya. Coba perhatikan di dalam liriknya ya. Saya bacakan ayat 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan ku ajarkan kepadamu. Saudara coba bayangkan ya, settingnya sekali lagi, saudara. Daud itu sedang berpura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya. Dia hampir dihabisi oleh militer kerajaan Israel. Dia hampir dihabisi oleh militer kerajaan kota Gad, saudara. Dalam keadaan seperti ini, saudara, dia bisa-bisanya mengatakan, muliakan Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama masyurkan namanya. Mari kemana, bos? Ikut sama Daud itu mari untuk mengalami keadaan yang berbahaya sekali, sudah. Tapi dia mengatakan, marilah bersama dengan aku. Aku akan mengajarkan kepadamu takut akan Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan ku ajarkan kepadamu. Orang-orang seperti ini sudah layak untuk berjumpa dengan banyak orang. Sudah, saya percaya dalam kehidupan ini ya, banyak orang yang tidak layak punya teman, sudah. Bukan berarti Anda boleh tidak berteman ya, bukan ya, sudah. Tetapi orang-orang tertentu, sudah, kalau bisa itu tutup saja mulutnya, sudah. Ada orang-orang tertentu, sudah, yang berhadapan dengan apapun saja, kata-katanya akan dibuka dengan CK dan AH. Ada orang mengatakan, kamu tahu nggak? Ini. Lalu dia akan berespon, itu ya, CK dan AH. Orang-orang seperti ini sudah biasanya kata-katanya akan senantiasa discouraging, sudah. Tetapi ada orang-orang lain, sudah, yang bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam keadaan-keadaan sulit. Seperti Daud ini, sudah. Dia layak untuk mendapatkan banyak orang. Dan betul saja, kalau kita perhatikan di dalam narasi kitab 2 Samuel, kita melihat ya bahwa Tuhan ternyata sungguh-sungguh mempercayakan kepada Daud nantinya orang-orang untuk diajar, orang-orang untuk mendengarkan suara Daud meskipun dia dalam keadaan yang sangat tertekan. Saya coba bacakan sekali lagi di dalam kitab 2 Samuel, saudara. Nah, kita lihat ya, 1 Samuel pasal yang ke-22. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kita melihat ya, tadi Daud dalam keadaan stres, dia tetap bisa memandang wajah Tuhan. Karena secara natur anak-anak Tuhan akan senantiasa memuji Tuhan. Dan dalam keadaan seperti ini, dia mengatakan, marilah,
Takut akan Tuhan akan ku ajarkan kepadamu. Marilah saudara-saudara sekalian bersama-sama dengan saya untuk memuji-muji Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan. Dan Tuhan percayakan kepada dia. Tuhan percayakan kepada dia ternyata tidak tanggung-tanggung, saudara. Tuhan berikan 400 orang selain daripada anggota keluarganya, saudara. Tuhan berikan 400 orang untuk join bersama dengan Daud. Saudara, saya pikir ini adalah salah satu pertumbuhan gereja yang paling hot yang Anda bisa bayangkan, saudara. Tadinya dia 1 orang, saudara, ya, atau small band lah. Bersama dengan dia paling beberapa orang saja, di bawah 10, di bawah selusin mungkin, saudara ya. Sedikit orang saja, saudara. Tiba-tiba saja, saudara, Tuhan kirimkan 400 orang bersama dengan dia. Wah, ini pertumbuhan berapa, saudara ya? 400 kali lipat. Atau pertumbuhan 40.000%, saudara. Ini pertumbuhan yang sangat luas, saudara. Sangat besar. Wah, saya, saudara, kalau misalkan mendapatkan pertumbuhan gereja yang sedahsyat, semasif ini, saudara, tentu kita akan sangat happy, saudara, sangat bersuka cita, saudara. Tetapi betulkah? Betulkah setiap pertumbuhan jemaat akan membuat setiap pendeta atau gembala sidang bersuka cita? Well, probably nggak tentu, saudara. Saudara, saudara coba bayangkan ya, kalau Anda adalah satu orang hamba Tuhan, atau pendeta, atau pemuka agama apapun, saudara, pemuka agama apapun, terserah, saudara. Anda itu punya jamaah, saudara, di dalam lingkungan Anda, saudara. Lalu, saudara, jamaah Anda makin lama makin bertambah banyak. Kita suka cita, kita senang, saudara. Tetapi, saudara, kalau saudara di antara jemaahnya itu ada 1 atau 2 orang yang bermasalah, kita bisa pusing, saudara. 1 orang, saudara, datang kepada kita, saudara, konseling, saudara, lalu bilang begini, Pak, anak saya kena narkoba. Lalu untuk membayar narkoba itu anak saya pinjaman online yang ilegal. Dan setelah itu kena berbunga. Saat ini saya pekerjaan nggak punya dan terlilit hutang misalkan ya 500 juta. Saudara kan pusing, saudara. Mau diapakan orang seperti ini, saudara? Yang seperti ini, saudara, kalau 3 orang, 4 orang, makin lama makin pusing, saudara. Lalu yang 1 orang ngomong, saya sakit hati karena bos saya seperti ini. Yang 1 ngomong sakit hati karena ini, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, Daud ya, diberikan oleh Tuhan kepercayaan 400 orang bersama dengan dia. Dan model 400 orangnya yang seperti apa, saudara? Lihat ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Pertumbuhan jemaat, yes, bagus. Kelihatan bagus, sudah. Tetapi sudah 400 orang kumpulan orang-orang yang sakit hati, kumpulan orang-orang yang kagak bisa bayar utang, kumpulan orang-orang yang dikejar-kejar black debt collector, kumpulan orang-orang yang kepahitan, sudah. 400 orang dikumpulin jadi satu, itu baterai kita bisa habis, sudah. Sudah pernah dia ngobrol dengan 1 orang yang kepahitan, ngobrol dengan 1 orang yang sakit hati, sudah. Mungkin dia dicampakkan di dalam keluarga, atau dicampakkan oleh suaminya atau istrinya, sudah. Atau anaknya rusak, sudah. Ngobrol sama dia, sudah. 10 menit baterai kita seperti habis, sudah. Sudah bisa bayangkan 400 orang seperti itu jadi apa, saudara? Saudara, Tuhan tuh kadang-kadang bercandanya kelewatan ya, saudara. Ini maksudnya Tuhan apa? Saya adalah orang yang memuji Tuhan sepanjang waktu dan sudah berkata, marilah aku akan mengajarkan kepadamu takut akan Tuhan. Dan Tuhan kirim 400 orang yang sakit hati, yang dikejar piutang, ya dikejar sama debt collector, saudara. Orang-orang sakit hati, orang-orang kepahitan, saudara. 400 orang preman tahu-tahu sudah berkumpul dengan Daud, saudara. Kira-kira, saudara, Daud ya, sebagai seorang buron yang sekarang diikuti oleh 400 orang preman, kira-kira kumpulan ini akan jadi apa, saudara? Coba bayangkan ya, 1 orang buron dari kerajaan, yang diikuti oleh 400 orang yang penuh dengan sakit hati, 400 preman, saudara. Kira-kira kumpulan ini akan jadi apa, saudara? Saya membayangkan mungkin bisa menjadi kumpulan preman, mungkin bisa menjadi kumpulan geng, kalau zaman modern ini ya, geng apalah, geng terserah lah, saudara. Tapi pembuat onar, saudara. Atau paling bagus dia bisa menjadi prajurit bayaran, jadi mercenaries, saudara. Atau jadi apa, saudara ya? Karena apa? Ya jelas, ini kumpulan orang-orang sakit hati dipimpin oleh 1 orang mantan militer yang sedang sakit hati juga, saudara. Wah, ini bisa menjadi kumpulan preman, saudara. Bikin onar di sini, bikin onar di sana, jadi organized crime ya. Bikin onar di sini, lalu ngutip pajak lah kepada orang-orang lokal, saudara ya, bikin pungli dan lain sebagainya, saudara. Menguasai kawasan-kawasan ini, saudara. Bisa menjadi kumpulan seperti itu, saudara. Tetapi itu tidak terjadi. Kalau kita perhatikan, saudara, dari 400 orang ini nanti akan bertumbuh. Ada orang-orang lain yang menggabungkan diri dengan pasukan itu, saudara. Mereka akan menjadi 600 orang. Dan 600 orang itu akan menjadi 600 orang special force yang bertempur kemana-mana bersama dengan Daud, saudara. Dan ini adalah special force yang bertempur for God's cause.
Mereka akan bertempur untuk nama Tuhan, saudara. Saudara, bagaimana bisa kumpulan orang-orang yang terbuang, kumpulan orang-orang yang sakit hati, kumpulan preman bersama dengan satu orang mantan militer yang menjadi buron, sekarang menjadi special elite force, saudara? Jawabannya simple, saudara. Karena ada puji-pujian kepada Tuhan yang lahir dari relasi dengan Tuhan yang terus-menerus itu mentransformasi kehidupan orang. Saudara, penuhilah kehidupanmu dengan relasi dengan Allah. Penuhilah kehidupanmu dengan puji-pujian yang lahir dari relasi kita dengan Tuhan, saudara. Kecaplah keindahan, manisnya Tuhan itu. Maka kehidupan kita akan dipakai untuk mentransformasi banyak orang. Saudara mungkin bisa melihat ya, kumpul sama orang tertentu, bisa hidupnya jadi pahit, bisa jadi gampang lesu. Kumpul sama orang tertentu bisa sangat energize, saudara. Saudara kumpul sama Daud, kumpulan preman menjadi special force. Saya tidak tahu, saudara, bagaimana dengan kehidupan Anda, bagaimana dengan kehidupan saya. Saudara, kita ya, sekali lagi, sedang berada dalam satu buah keadaan yang sangat tidak ideal. Saat ini, saudara, perekonomian banyak tidak ideal, bisnis banyak tidak ideal, politik juga tidak stabil, hukum juga banyak yang carut marut, saudara. Tetapi, saudara, kita adalah orang-orang yang senantiasa tetap sedang berelasi dengan Tuhan yang hidup, saudara. Maka relasi kita semestinya melahirkan sukacita, melahirkan pujian, melahirkan keadaan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dan orang-orang yang berinteraksi dengan kita terus-menerus, saudara, mereka semestinya akan ditransformasi juga untuk menjadi orang-orang yang penuh kesukaan. Dan kita bisa bayangkan, saudara, menjadi orang seperti apa itu. Saudara, kalau kita melihat ya, kumpulan preman dipakai untuk menjadi special force, maka semestinya kita penasaran, saudara. Orang kalau seperti saya, seperti Anda, akan dipakai untuk jadi apa, saudara? Saudara-saudara sekalian, Daud itu dalam kitab suci kita pernah berpura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya. Dan orang seperti itu mengatakan, saya mengecap kebaikan Tuhan. Dan orang-orang ditransformasi oleh kehidupannya. Tapi saudara dan saya bukan Daud. Kita nggak pernah berpura-pura gila. Tetapi saudara, kita kalau mendongak ke atas atau membaca dalam kitab suci kita bisa melihat ada Tuhan, ada Allah yang tidak pernah pura-pura gila, tapi pernah bertindak gila-gilaan dengan memberikan Yesus Kristus menggantikan kita di atas kayu salib. Yesus Kristus yang memberikan hidupnya dengan cinta kasihnya yang besar, saudara. Itu adalah tindakan yang gila-gilaan. Bukan untuk menyelamatkan diri, tapi justru untuk mati dan menggantikan kita, saudara. Bukankah semestinya kita akan mengecap kebaikan Tuhan secara lebih-lebih lagi, saudara? Saudara, sedikit ya. Saya dahulu sebelum sungguh-sungguh di dalam Kristianitas pernah menjadi orang yang sangat kepahitan, sangat stres, saudara. Karena saya punya keponakan yang sakit, tidak sembuh-sembuh. Saya berdoa dan tidak sembuh-sembuh, saudara. Akhirnya saya mengatakan, sudah cukuplah, berdoa sama Tuhan cukuplah. Maka saya mulai cari kesaktian, saudara. Pergi ke kuburan lah, cari orang-orang pinter dan lain sebagainya. Melakukan ini dan itu, saudara. Dalam keadaan yang pokoknya pasti sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan, saudara. Dalam keadaan stres seperti itu, kadang-kadang saya pergi ke Gunung Kawi, kadang-kadang saya semedi di Balai Kambang, saudara. Kadang-kadang saya ikut padepokan untuk belajar kesaktian, saudara. Lalu, saudara, di dalam padepokan itu, saudara, saya masih ingat, saudara. Suatu kali ya, karena ya saya memang orangnya agak suka membangkang ya pada waktu itu. Saya itu dikeluarkan. Saudara bisa bayangkan ya, bukan di dalam Kristen, bukan di dalam gereja. Di dalam satu buah perkumpulan ini tidak menyembah Tuhan pun saya nggak bisa dipakai, saudara. Dikeluarkan. Saya bayangkan ya, gila ya. Setan pun enggan pakai saya, saudara. Ini orang sudah sampah, setan pun nggak mau pakai, saudara. Dan sekarang, saudara, saya berbicara di sini di hadapan para jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengenal Yesus Kristus. Yang seperti itu ternyata tetap masih bisa dipakai oleh Tuhan, saudara. 400 preman bisa dipakai oleh Tuhan. Saya pun juga bisa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Saya percaya juga sama, saudara. Ketika Anda mendongak melihat tindakan Tuhan yang gila-gilaan, bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk menyelamatkan kita, mengasihi kita dengan memberikan pada kita Tuhan kita, Yesus Kristus, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan mengecap keindahan dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah melaluinya, saudara, orang-orang yang berinteraksi dengan kita pun juga kehidupannya boleh diubahkan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami kitab suci. Engkau memberikan kepada kami narasi-narasi yang ada di dalam Alkitab kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena ada kuasa di dalam firman Tuhan. Kami percaya bahwa ada kuasa perubahan hidup di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menunjukkan kasih yang besar kepada kami dengan memberikan hidupnya di atas kayu salib. Namun dia tidak tunduk kepada kematian, dia bangkit, mengalahkan kematian dan menjanjikan kehidupan kekal yang penuh dengan kuasa dan kemenangan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Pimpinlah kami, Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan menghidupi kuasa Tuhan yang besar itu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih pemirsa Batam TV. Kita
nanti akan bertemu lagi di dalam program kasih dan iman selanjutnya. Baik, Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.